Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas hari ini, Tuhan telah memberi kami tambahan 1 hari. Biar 1 hari demi hari kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu bahwa dunia dan segala isinya kesenangannya akan berakhir. Tetapi Tuhan, siapa yang mencari Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Memberkati umat-Mu dimanapun berada, diberikan kekuatan, iman, hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh arif dan bijaksana untuk menghadapi godaan tipuan, dan termasuk Tuhan dari jalan-jalan yang salah, yang sesat, supaya segala keinginan terhadap dunia, tawaran dunia, kami bisa menahannya, biar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, biar kami haus dan lapar akan firman-Mu. Biar kami menyadari Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat Tuhan kami yang memberikan kekuatan, kelepasan, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, biar Engkau memberikan kekuatan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita melihat beberapa contoh di dunia ini, perusahaan-perusahaan pasti dia punya namanya target, sasaran, dan tujuan, atau visi, misi. Itu pasti ada. Visi mereka pasti akan berkata sesuai dengan cita-cita dari perusahaan itu. Visi yang ditulis di perusahaan dengan visi yang ditulis di Alkitab itu berbeda. Kalau visi di perusahaan adalah sekelompok orang bersama atau beberapa individu mempunyai satu pandangan cita-cita, yaitu kehendak sendiri. Mungkin itu bisa ditaruh Tuhan, mungkin juga dia lihat orang lain berhasil, mungkin menurut perhitungannya dia buat seperti itu. Tetapi kalau visi di dalam Alkitab itu bukan kehendak manusia, tetapi itu adalah digerakkan oleh Roh Kudus, ataupun Tuhan memberikan visi kepada seseorang. Contohnya Tuhan memberikan visi kepada Ishak supaya jangan pergi ke Mesir tetapi ke Gerar. Demikian juga ketika Paulus dia mau pergi ke tempat lain, Tuhan cegah supaya mereka pergi, akhirnya ke Makedonia. Itu visi saudara. Nah, itulah perbedaan. Demikian dengan kita melihat itu bagaimana tujuan daripada masing-masing perusahaan itu ada. Tapi tujuan daripada gereja berbeda juga. Tentunya dari perusahaan atau kehidupan sehari-hari punya target dan sasaran. Contoh perusahaan, dia akan punya target. Targetnya berapa? 1 bulan sekian kuantiti, atau sekian rupiah, atau sekian jumlah. Nah, juga sasarannya siapa? Mungkin orang perkotaan, atau mungkin ya orang-orang yang belum punya ini. Ada mungkin juga sekelompok orang ini. Atau juga saudara di daerah mall atau di mana. Atau kalangan menengah bawah, atau anak muda, atau orang tua. Nah, itu sasaran-sasaran. Tetapi kalau kita bicara tentang gereja itu berbeda. Orang datang kepada saya tanya sasaran, tujuan, target, visi, misi. Saya terangkan, visi yang kami dapat itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada saya. Contohnya Paulus diberikan pandangan Makedonia. Seorang yang melambai-lambai tangannya pada malam hari, supaya Paulus pergi ke sana, dia berpendapat bahwa Tuhan menghendaki dia supaya dia pergi ke Makedonia. Jadi bukan sebagaimana Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, saudara, kalau Adam dan Hawa itu dia punya visi yang ditanam oleh iblis dan kehendak manusia. Sehingga dia mulai makan buah itu karena tawaran, karena godaan, karena visi yang diputarbalikkan oleh iblis. Sehingga visi yang kami dapat itu adalah bukan sekedar nubuatan, tapi yang diteguhkan berulang-ulang, baik melalui mimpi, bukan hanya sekedar kata-kata karena bisa salah. Seperti Yusuf dapat visi juga bahwa dia akan menjadi pemimpin besar, walaupun harus melewati penderitaan. Dan itulah saudara, dan diteguhkan 2 kali dan semua, dan jalannya juga tidak selalu mulus. Itu visi, misinya adalah bagaimana melakukan dengan baik. Karena kita percaya bahwa visi yang diberikan itu
pasti tercapai. Tapi tidak bisa saudara kita malas-malasan, emosi, marah. Keyakinan boleh ada, karena itu datang dari Tuhan. Tetapi keyakinan tidak cukup kalau saudara tidak disertai dengan kelakuan kita untuk menyikapi visi itu. Sehingga kalau visi yang Tuhan berikan itu begini, terus kita malas, mabuk-mabukan, tidak akan terjadi. Nah, demikian juga saudara kalau kita melihat, nah visi itu harus disertai dengan berbagai hal seperti itu. Namanya misi. Misi itu menjangkau orang melalui diri kita yang harus aktif, proaktif. Giat, rajin, ramah, disertai dengan karakter Kristus. Setelah itu baru kita menetapkan sasaran kita. Sasaran kita ke gereja, sasaran kita ke dunia itu apa? Sasaran kita ke gereja itu adalah mencari Tuhan. Bukan mencari manusia, bukan mencari saudara namanya networking, orang-orang yang bisa ditawari atau ditipu, tidak juga. Nah ini yang harus kita perhatikan pelan-pelan saudara. Tetapi mencari Tuhan bukan mencari manusia. Bukan mencari mujizat kesembuhan walaupun itu dibutuhkan. Mencari Tuhan sebagai sumbernya. Walaupun saya butuh keuangan, saya butuh kesembuhan, tapi kita tetap ke situ. Nah targetnya apa saudara? Targetnya kalau mencari Tuhan, targetnya bukan jumlah jemaat harus banyak, gedung gereja harus banyak, saudara. Bukan. Targetnya adalah bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika hidup kita persembahkan, otomatis jemaat akan juga ikut dipersembahkan. Tapi kalau kita mempersembahkan jemaat sendiri, saudara, kita nggak bisa. Makanya Abraham, Tuhan berkata, berikan anakmu yang tunggal Ishak. Mungkin Abraham berkata, lebih baik aku Tuhan. Tetapi berikan Ishak. Kenapa Ishak? Kalau Ishak diberikan berarti Abraham hatinya juga ikut. Jadi Tuhan ingin supaya hari-hari seperti ini, saudara kita memberikan hati sepenuhnya. Mungkin saudara berkata, kalau Abraham sama Ishak kan mestinya jemaat lah atau teman saya. Nah kalau teman saudara sudah nggak punya hati seperti Abraham sama anaknya. Nah Tuhan juga sama. Target Tuhan bagaimana? Yesus Kristus saudara. Targetnya Yesus adalah mencari, melakukan kehendak Bapa, itu tugas dia. Sehingga di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Luar biasa. Sehingga ditutup di Taman Getsemani. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Kemudian ditutup di salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Nah, sasarannya bagaimana saudara sasarannya? Dia supaya roh Allah jangan meninggalkan dia, mencari Allah. Sehingga waktu dia mulai disalibkan terakhir, dia juga berkata, Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi sasarannya jelas, bahwa dia ingin bersama dengan Bapak, targetnya jelas. Saudara, supaya dia menyelesaikan tugas atau melakukan kehendak Bapak, yaitu hidup berkenan. Itulah gereja. Jadi gereja juga saudara yang ada di gereja kami adalah targetnya masing-masing jemaat adalah bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga pelajarannya back to Jesus teaching. Karakter Kristus, mulai misi, pemuritan atau regenerasi. Demikian juga diakonia. Sasarannya yaitu di gereja mencari Tuhan, bukan mencari manusia supaya tidak kecewa. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, mau masa depan, perjodohan, apapun juga. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau kau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah, karena Tuhan berkata, nama Tuhan di atas segala nama. Dan oleh imanmu, engkau telah diselamatkan. Jadi bukan karena iman pendeta saja, tetapi imanmu. Sebab itu jangan mengidolakan dan mencari pendeta. Mujizat bukan ada di tempat orang lain. Mujizat ada di dalam imanmu sendiri. Dimanapun kamu berada, ketika imanmu bergerak, disitulah mujizat. Bukan karena faktor orang, walaupun itu hanya menjadi jembatan kecil saja. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh imanmu. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati, dibuka jalan, diberikan hikmat, dan diberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.